Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sudah jam 11 siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman seluruhnya di Indonesia yang menyaksikan channel ini. Dan pada siang hari ini kita berkesempatan bincang-bincang ringan, santai di weekend dengan salah seorang dosen, doktor pula S3 ilmu fisika murni ya, dan ini adalah Dr. Nur Farisa SSI MSc, betul ya Nur ya? Benar. Nah, ini panjang banget gelarnya ya, sudah, dan Enggak. usia dan usia beliau mencapai S3 ini dalam usia 32 tahun menjelang 33 usianya, dan ini usia yang relatif muda, sudah dapat merasakan doktor dan tidak tanggung-tanggung itu ya ilmu fisika. Belum tentu juga ilmu sosial kita bisa selesai dalam tempo atau dalam usia yang cukup muda. Dan beliau ini juga ada konsekuensi logis dari sebuah perjuangan Ibu Nurfarisa ini, atau saya panggil Inur ya. Uh, Iya. ini dia tidak pulang atau tidak balik lama ke Singkawang, dan saat ini dari Singkawang Ibu Nurfarisa atau Inur ini tinggal di Singaraja, Bali, menjadi dosen di Undiksa ya, Inur ya. Iya. Undik Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, Bali. Nah, beliau rela Mm. hijrah ke sana, kemudian lama meninggalkan kota Singkawang, lama di Jogja ya Nur ya. Ya, lama. Lama Mulai dari S2 2011 S2-nya dan S3 di mana Ibu Nur? di UGM juga, sama. Dua-duanya UGM, Fisika S1 UGM. di Iya. MIPA S1 Untan di ya. Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Ya, Untan. S2 S3 di UGM. S2 S3 UGM. Ini dialeknya juga sudah Jawanya apa kental ya. Nanti berubahnya di bahasa Bali juga lagi. Iya, mungkin. Sudah bisa bahasa Bali Nur, misalnya selamat pagi atau apa gitu. Belum, hanya kalau misalnya untuk saya itu tiang, kayak gitu. Tiang. Tiang. Tiang itu Mm-mm. apa? Saya. Oh, tiang itu saya Balinya. Ya, Oke. kalau kakek itu karena ini kan sering main sama anaknya, apa Mm-mm. namanya, senior, itu dia Ya, manggil kakeknya itu peka. peka. Oke. Ya, Kalau di itu Singkawang untuk peka itu kakek. beda lagi konotasinya Nur ya. Ya bener, makanya Itulah pertama indah. kali dengar peka tuh agak tertawa sendiri kan. Oh, tapi udah lama-lama, oh ya peka itu Ah, kan itulah kakek. itulah indahnya Indonesia ya. Ya. Benar. Dan ini kita bahas tentang fisika kali ini, tapi tidak masalah rumusnya, karena Novarisa sendiri walaupun S3-nya fisika, tapi tiap hari ngomong fisika bosan juga katanya, ingin bicara-bicara Iya. santai. Nah, Nur, pertanyaan pertama untuk Novarisa, boleh diceritakan singkat mengapa waktu kuliah atau setelah lulus SMA 3 Singkawang ya, itu Iya. memilih jurusan fisika? Bukankah dari sebagian besar orang, bahkan adik-adik mahasiswa atau lulusan SMA menghindari jurusan itu? Itu ada alasan tersendiri, Nur, silakan. Kalau dari sejarahnya, dulu itu kan waktu SMA, Inur sukanya kimia. Suka Hmm, banget dengan kimia. ya. Bahkan Inur tuh sempat kagum dengan guru SMA kita. Hmm, Beliau sudah almarhum ya, kalau tidak salah. Itu yang ngajar kimia. Bambang masih ingat? saya lupa karena saya jurusan IPS. Waktu kelas satu kelas 2, Eh, beliau itu sudah meninggal. Nah, eh, beliau bilang, kalau nanti kalau ada rezeki kuliah, ambil kimia. Nah, eh, tapi entah kenapa, Inur tuh merasa gini, bukannya Inur sombong atau apa, Inur lebih tertarik ke fisika karena Inur merasa bahwa waktu Inur SMA, Inur merasa kurang sekali dengan ilmu fisika. hmm, Nah, dan Inur merasa sepertinya kalau mengambil fisika itu akan jauh lebih tertantang, dan hmm. sepertinya kalau Inur bisa fisika, insya Allah bisa kimia. Inur pikirnya gitu, Bambang. Oke, hmm, Karena menurut Inu fisika itu sulit sekali pada ya. waktu itu. Nah, dan dengan belajar fisika nanti matematika juga upgrade kan. Jadi Inur juga nambah belajar matematikanya karena Hmm, yang Inur ambil itu fisika murni. Jadi fisika murni lebih lebih spesifiknya itu namanya theoretical physics. hmm, Jadi fisika teoretik.
dan di situ itu matematiknya itu kental gitu. Hmm. Jadi ya sudah akhirnya Inur putuskan tidak salah ketika Inur diberi kebebasan oleh orang tua untuk kuliah mengambil jurusan apa. Nah, untungnya kan Inur punya orang tua yang backgroundnya ya dalam tanda kutip ya, untungnya di situ karena orang tua itu kan bukan sarjana. Ya. Jadi orang tua itu dalam artian dia pengetahuannya akan perkuliahan itu kan sangat minim sekali. Dia Mhm. tidak tahu bahwa anaknya itu nantinya ke depannya mau jadi apa. Nah, Ya. jadinya tidak ada doktrin di situ. Jadi orang tua Inur itu tidak harus kamu harus kuliah di sini, selesainya jadi ini. Nah, itu tidak ada. Jadi Mhm. Inur diberi kebebasan dan Inur waktu itu menceritakan kepada orang tua bahwa kalau Inur ngambil fisika, Inur nanti bisa jadi ini loh Pak, Inur bisa jadi ini loh Mak, Oke. gitu Ya. kan. Ya. Nah akhirnya ya sudah orang tua memberi kebebasan dan waktu itu dapat PMDK, waktu itu PMDK namanya. Ya, PMDK betul. Nah, PMDK panggilan dari kampus, ya sudah lolos masuk fisika gitu. Oke. Di Universitas Tanjung Pura karena kondisi keuangan orang tua jadinya Mhm. Inun memilih di tempat asal di Pontianak ya. Jadi dari Singkawang hijrah ke Pontianak kayak Oke, gitu. Desnya. Jadi milihnya itu karena dari merasa tertantang itu tadi Nur ya. Ya, benar. Dan Banyak kan. tidak ada hambatan dari orang tua Oke. bahwa harus kuliah di mana, mengambil Oke. jurusan apa itu tidak ada. Oke. Nah, teman-teman sekedar informasi, Ibu Novarisa atau Dokter Novarisa ini adalah satu angkatan sama saya waktu SMA ya, Nur ya. Ya, Dan ya, saya benar. IPS. Dan Novarisa. Bambang itu ketua OSIS waktu SMA. Setelah Bambang, periodenya ganti jadi Inur. Iya, saya dulu ya, saya dulu ketua OSIS ya, Ya, baru Novarisa Bambang ya. dulu. Nah, saya kelas satu waktu Ya, itu jadi tanpa ada ketua. background ini ya, pramuka, tidak ada background paskibra. Nah, saya waktu itu kelas Iya satu bener. ketua OSIS dan ketika kelas 2 Novarisa yang jadi ketua OSISnya. Ya, bener. Nah, gitu. Nah, Inur ini IPS, maaf IPA, kemudian saya IPS, Inur PMDK-nya di IPA, saya PMDK-nya di Visip Untan Nur waktu itu. Nah, iya, Tapi seangkatan kita. selama selama kuliah itu kita nggak pernah ketemu kan? Apa pernah mungkin ya, kalau say hello di jalan kayaknya pernah deh, Kayaknya pernah ya. Bambang. Karena Pernah, hutan pernah. walaupun gitu luas-luas juga ya susah untuk ketemu. Apalagi Iya, jurusan bener. IPA ini kan Mm-mm. identik dengan kutu buku atau belajar terus gitu kan. Nah, Enggak Nur, juga. ini kan fisika ini kan lumayan sulit bagi sebagian orang. Nah, boleh diceritakan terutama buat anak-anak SMA atau mahasiswa yang ngambil jurusan fisika saat ini, bagaimana trik atau tips mudah untuk mempelajari ilmu fisika ini? Oke, eh, mungkin Inur tidak akan memberikan apa ya, apa yang Inur alami, mungkin bagi sebagian orang atau sebagian besar orang itu akan berbeda karena kan kita tahu kelemahan dan kelebihan kita. Kita tahu bagaimana cara kita belajar yang membuat kita nyaman. Seperti itu. Nah, kalau Inur tidak apa ya, belajar itu memang kita harus dari tahap demi tahap. Kita coba untuk mempelajari yang hal sederhana, kemudian naik lagi ke tingkat yang sedang sampai ke sulit. Yang pasti belajar itu dapat dikatakan kontinu. Artinya apa? Setiap hari kita belajar. Uh, Tidak harus misalnya pagi sampai siang sampai malam sampai tidak makan sampai tidak tidur tidak, tetapi kita kontinu, kita apa namanya, kita tidak apa namanya tidak terlalu banyak lompatan. Kalau belajar itu kita baca buku, oh kita kurang merasa buku ini, kita baca lagi buku yang lain. Kalau trik saya yang pasti saya banyak apa namanya banyak mencari buku referensi untuk belajar. Dan saya lebih senangnya, nah ini ada tips saya itu senangnya kalau belajar itu selain dari dosen, dari buku dan dari YouTube. Nah, Oke. jadi kalau di YouTube itu kan banyak tuh channel-channel YouTube terkait dengan ilmu fisika, bahkan dari luar negeri kan. Ya, jadi selain kita juga mempelajari fisika, bisa juga menambah sedikit kosakata, ya menambah kosakata bahasa Inggris kita lah gitu. Jadi saya tuh lebih nyaman dari guru, buku dan YouTube. Nah, itu sepertinya. Dan diskusi sama teman. Kalau untuk misalnya trik supaya kita cepat untuk memahami itu beda orang kan beda ini ya, beda uh,
waktu yang diperlukan untuk memahami. Tetapi Hmm. kalau tips saya itu belajar tadi, saya kombinasikan antara dari guru, buku terutama, kemudian dari beberapa channel YouTube. Jadi manfaatkan YouTube itu bukan hanya sekedar nonton film Ya. atau dengar musik atau Hmm. dengar yang aneh-aneh gitu ya. Yang pasti manfaatkan juga untuk belajar. Nah, seperti ini nih, sharing kayak gini nih. Hmm. Kan keren banget kan. Jadi kita tahu oh ternyata banyak loh yang kuliah di luar negeri, banyak loh orang-orang yang hebat di luar sana yang menghasilkan sesuatu untuk bangsanya. Oke, jadi apa? Kalau boleh disimpulkan, kita belajar ini menurut Ino sesuai dengan apa yang kita sukai ya. Iya, benar. Misalnya tadi Ino tadi baca buku, dengerin YouTube, jadi mudah untuk kalau kita sudah apa merasa senang atau suka dengan apa yang kita nikmatin, mungkin itu akan mudah masuk ya Nur ya. Iya, benar. Sesuai Nah, dengan uh, nyamannya kita. ya. Nah, tantangannya apa Nur? Ini kan fisika ini kan sulit Nur. Apa kesulitan Ya, Nur belajar fisika kan? ya tantangannya pertama kita harus sadar bahwa yang kita pelajari itu sesuatu yang abstrak kadang kan. Mm-mm. Apalagi misalnya Inur. Inur itu dari mulai S1 mempelajari inflasi alam semesta. Yang Inur nggak tahu seperti apa inflasi Inflasi alam alam semesta semesta. sesungguhnya. Iya, jadi Kayak alam seperti semesta itu ekonomi juga Nur ya. ternyata oh iya, jadi alam semesta pada awal pembentukannya itu mengalami inflasi. Inflasi itu percepatan. Jadi percepatannya itu sampai eksponensial seperti itu. Oke, eksponensial Nah, itu ya, apa lagi itu Nur? Kalau boleh dijelasin. maksudnya percepatannya itu seperti grafik kalau kita buat grafik Oh, oke. eksponensial di Hmm. matematika seperti itu. Ya, Jadi ya. percepatannya itu cepat banget. Namanya Hmm. inflasi alam semesta. Oh, Dulu oke. waktu Inur S1. Hmm, hmm, hmm. Nah, ketika S2, Inur hijrah sedikit. Jadi Ya, Inur mengambil tema tentang proses stokastik. stokastik. Nah, jadi proses stokastik itu banyak sebenarnya itu fisika karena proses stokastik itu gerak Brown contohnya. Hmm. Pernah dengar gerak Brown? Baru kali ini Nur. Jadi jadi itu sebenarnya banyak orang mungkin mengatakan bahwa itu proses itu bagian dari matematika. Nah, tetapi pada dasarnya proses stokastik itu merupakan fisika gitu, Hmm. proses fisis di situ. Ya. Nah, Inun lompat ke situ tetapi dengan analisis. Kemudian mencoba mempelajari geometri diferensi yang lebih abstrak lagi. Yang pasti kita sadar bahwa apa yang kita pelajari itu abstrak. Yang kita pelajari itu mungkin tidak semua orang tertarik untuk mempelajarinya, Ya, betul. dan yang kita pelajari itu membutuhkan kemampuan matematika yang tinggi dalam artian bahwa kita harus berlatih terus, kita harus memahami persamaan matematik, bahkan yang sampai Inur yakini bahwa ketika Inur bisa paham sedikit persamaan ini tuh menggambarkan apa sih, nah baru kita ada kepuasan. Jadi memang harus tekun, Ya. tahan banting ya, kata orang, tahan banting, dan kita harus sadar bahwa kita itu berada di jalan yang sepi. Jadi Nah, tidak semua orang melalui jalan itu gitu. ya. Atau kita ibaratkan bahwa kita masuk hutan, yang hutan itu rimbun dan di situ kita nggak tahu ada binatang buas apa aja di dalam hutan itu, tetapi kita harus sampai berada di titik tengah hutan karena ternyata di titik tengah hutan itu adalah ada taman yang indah gitu. Hmm. Ini tuh memikirkan hal itu supaya belajarnya itu tidak putus asa gitu, biar Ya, ya. tidak lemah semangat. Jadi ya Hmm. harus harus tetap semangat, harus sadar bahwa kita sudah memilih itu, berarti kita harus melaksanakan amanah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Itu sih Oh, sebenarnya. luar biasa sekali ya. Nah, Itu pengalaman pribadi. iya, pengalaman ini kan bisa di-sharing buat teman-teman yang mungkin Ya, benar. mulai down kuliahnya ya, apalagi Ya, di jurusan yang tadi abstrak dan penuh dengan angka dan rumus ya. Ternyata benar. trik Inur ini adalah membayangkan bahwa jalan yang kita pilih adalah jalan yang sepi, dan kemudian kita harus apa memotivasi diri sendiri ya Nur ya, untuk Benar, benar. membayangkan Iya. yang indah-indah ke depannya terhadap apa Mm, yang kita kerjakan. Mungkin sulit di awal, namun akan menemukan taman yang indah pada akhirnya ya Nur ya. iya, Nah, benar. saat ini Inur sudah menemukan itu saya rasa, yaitu menjadi dosen di salah satu tempat terindah di Indonesia bahkan di dunia, yaitu di Pulau Dewata, Bali ya. Nah, Ya. nah Alhamdulillah ya. alhamdulillah ya, dari Singkawang ke Jogja kemudian hijrah lagi ke Bali. Nah, Nur, apa ini kan fisika ya, lagi-lagi kita mengatakan bahwa fisika ini adalah sesuatu yang ya sekali lagi banyak orang mengatakan bahwa
ini sangat sulit, ilmu yang sulit. Nah, dan mungkin ketika kita memilih jurusan atau kuliah itu kan tentu kita membayangkan mau jadi apa kita ke depan ya Nur ya. Benar. Nah, Inur kan tadi mengatakan bahwa bercerita kepada orang tua bahwa selesai kuliah bayangannya akan menjadi ini. Nah, Inur sendiri awalnya itu apa? Sebenarnya ingin menjadi apa atau apa setelah lulus kuliah ini bercita-cita menjadi apa atau yang ketika diceritakan orang tua ke orang tua tadi itu menjadi apa dan kemudian bolehkah kita tahu prospek kuliah di ilmu fisika murni ini kerjanya atau peluang kerjanya di mana saja begitu Noh? Boleh ceritakan Noh? Iya. Eh, Waktu Inur S1, mungkin Inur menceritakan ke orang tua bahwa Inur ingin menjadi guru karena pada waktu itu Inur belum terpikir bahwa selesai S1 lanjut S2. Inur bilang kalau Inur di fisika Inur bisa jadi guru dan jadi guru pun tidak hanya sekedar Inur hanya dapatkan ilmu pendidikannya saja, tetapi Inur mempelajari fisika secara lebih mendalam. Makanya Inur ngambil di fisika murni. Nah, lambat laun kan dapat apa namanya rezeki Ya. dari Bapak dapat rezeki, Inur lanjut S2. Nah, eh, di situ tentunya Inur sudah mulai mempunyai pemikiran yang lebih lagi. Jadi pada waktu itu Inur ingin menjadi salah satu pengajar di universitas ya, dapat dikatakan Inur menjadi dosen lah ya. Ya. Dan walaupun yang Inur pahami bahwa itu bukan satu-satunya eh, pekerjaan yang satu-satunya pekerjaan kita setelah kita menyelesaikan pendidikan. Ya. Tapi itu dapat dikatakan bahwa itu salah satu efek samping gitu loh. Jadi menjadi seorang dosen, menjadi pengajar itu hanya efek samping ketika kita benar-benar tekun mempelajari ilmu kita karena bagaimanapun kan cara kita bisa apa namanya berbagi ilmu kita kan satu-satunya salah satu bukan dosen itu sebagai satu-satunya cara kita untuk bisa berbagi kepada mahasiswa atau kepada adik-adik kita tentang ilmu yang kita pelajari. Tetapi memang pada dasarnya akhirnya memang ini memutuskan untuk menjadi seorang dosen. Makanya ketika ada beasiswa untuk S3 Inur ambil. Jadi setelah S2 tidak begitu lama, Inur selesai 2013 itu bulan April, kemudian ada pembukaan untuk S3 dan Inur ngambil S3 di UGM dan dapat beasiswa juga. Nah, kemudian kalau ditanya sebenarnya apakah uh, lulusan dari fisika secara umum lah ya, fisika secara umum itu hanya menjadi seorang dosen, itu tidak. Karena banyak juga teman-teman Inur yang akhirnya bisa membuka suatu perusahaan, kemudian dapat dikatakan juga pekerjaannya tidak hanya di fisika, tidak hanya seorang dosen, bisa juga di ilmuwan, seperti mungkin di LIPI atau di Batan seperti itu yang memang masih erat dengan fisika atau bahkan mereka ke luar negeri apa namanya bekerja menjadi tim peneliti di luar negeri itu juga bisa. Tapi memang sebenarnya kita karena sudah mencapai pada tataran S3 itu memang kita tidak pasti sangat erat dengan namanya dunia dunia apa namanya perguruan tinggi. Jadinya kita banyak yang menjadi seorang dosen seperti itu. Oke. Jadi teman-teman nggak hanya menjadi apa dosen saja, tetapi fisika ini banyak Ya. hal yang bisa didapatkan tadi seperti teman Inuk bisa mendirikan perusahaan, kemudian ada kerja di LIPI, di Lapan, di Batan dan lain sebagainya, bahkan menjadi ilmuwan. Dan baru-baru ini saya dengar kemarin dari Voice of America bahwa ada anak muda Indonesia yang di Amerika bekerja di Boeing kalau tidak salah dan itu di NASA ya dan juga di NASA dan itu merupakan salah satu lulusan yang berhubungan dengan angka dan rumus. Nah, Nur tadi kan ini menceritakan bahwa S3 mendapat selama S1, S2 dan S3 apakah biaya sendiri atau beasiswa Nur? Karena ini buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah nih. Iya, kalau waktu S1 kebetulan Inur hanya dapat beasiswanya PPA. Alhamdulillahnya dapatnya PPA. Ya, saya juga Bantuan ya untuk pernah ini ya. saya pernah dapat juga Ya, Nur. ya. Kemudian waktu S2, nah itu ceritanya menarik. Ya. S2 itu Inur sebenarnya kan daftar di
apa namanya dikti juga. Beasiswanya itu kalau nggak salah calon dosen apa ya seperti itu. Hanya saja kan waktu itu karena pengiriman berkasnya itu tidak kolektif, Ya. jadi waktu itu baru baru pembukaan itu pas tahun 2011 kalau nggak salah pembukaan perdananya itu. Nah ternyata berkas itu Inur itu dinyatakan tidak lolos. Nah Inur bingung, tapi karena orang tua waktu itu punya rezeki dan akhirnya Inur memilih UGM Ya. karena waktu itu Inur daftarnya itu inginnya sih waktu itu ITB. Oke. Nah, tapi orang tua punya rezeki dan ingin memilih UGM dan akhirnya sempat ketemu sama salah satu dosen dari Universitas Tanjung Pura yang lagi kuliah S3 kalau nggak salah. S3 di kimia. Nah, Inur cerita ke beliau bahwa Inur tidak lolos beasiswa. Nah, ternyata beliau sempat menanyakan kalau tidak salah menanyakan kepada pihak Dikti, ternyata usut punya usut berkasnya itu tidak sampai Oke. ke pihak Dikti. Nah, jadi makanya Dikti tidak tahu kalau misalnya ada yang ternyata berkas tidak sampai itu yang tidak tahu karena yang taunya kan hanya ada data yang masuk Iya, kayak betul. gitu. Nah, Jadi, alhamdulillahnya waktu S3 itu dapat beasiswa Dikti lagi alhamdulillah. dan sempat dapat bantuan eh, apa namanya bantuan disertasi dari LPDP juga Oke, dapat. siap, siap. Ya, Wah, ini selalu ada jalan Nur ya dalam setiap cerita ya benar. kehidupan. Yang Ya, penting tadi kata Nur jangan putus asa. Kalau ya, nggak salah PPA itu peningkatan prestasi akademik ya Nur ya? ya benar. Beasiswa Waktu ya, S1 ya. S1. Kemudian kalau S2, waktu itu saya pernah ngajuin beasiswa unggulan. Nur, saya S2. Nah, Alhamdulillah itu dia sepertinya. beasiswa Ya, unggulan ya. unggulan dikti mungkin, ya. Iya benar, Alhamdulillah saya Ya, dapat benar. waktu S2 itu. Nah, ya berkas Inur yang enggak ini, Oh, bos kayak enggak itu yang nggak sampai. masuk ya, nggak Ya. sampai ya. Mm, mm, Tapi mm. Allah ganti rezekinya di S3 ya. Ya, Alhamdulillah. benar. Nah, nah itu teman-teman. Jadi yang Dan penting, ya benar. yang penting jangan putus Dan asa. satu hal juga Apa Bambang itu? yang mau Inur sampaikan bahwa percayalah kalau kita niatnya baik, kita benar-benar ingin sekolah, kita benar-benar ingin mendapatkan ilmu gitu kan, dan Ya, kita ingin kalaupun nantinya kita ingin menjadi dosen, kita benar-benar ingin menjadi dosen yang dalam artian dalam tanda kutip bahwa dosen yang benar-benar mentransferkan ilmunya ke mahasiswa dan di situ ternyata kita bertemu dengan orang-orang baik seperti Inur. Waktu Inur S3 misalnya, ya, S3 ada kendala di bagian akhir itu kan Inur dapat kendala di keuangan segala macam. Inur mendapatkan pertama, Inur dapat dosen pembimbing yang sangat begitu luar biasa, yang sangat begitu baik. Namanya Inur sebut saja ya langsung ya. Bapak Muhammad Farhani Rosid. Di situ Inur benar-benar bukan hanya diberikan contoh, tapi benar-benar dibuktikan gitu loh dengan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan dedikasi yang sangat luar biasa. Mendidik Inur bagaimana kalau menjadi seorang dosen itu seperti apa. Kalau kita nanti hidup di masyarakat itu seperti apa. Dan sampai sekarang pun komunikasi sangat masih terjalin dengan baik. Karena waktu Inur S2 dan S3 itu pembimbing utama Inur itu Bapak Muhammad Farhani Rosid. Kemudian waktu Inur S3, Inur juga bertemu dengan senior, bahkan seperti saudara dan keluarga, itu Bu Siti Wahyuni. Beliau juga yang banyak sekali menolong Inur. Inur juga dekat dengan salah satu dosen juga, Bu Dwi Satya Palupi, yang juga sangat sampai saat ini sangat care dengan Inur, sangat menolong. Dan sampai Inur di Bali pun, Babang, itu Inur dijemput oleh senior Inur, Mbak Budi Luputu Budi Yasmini. Beliau juga kebetulan dosen di Undiksa, sama-sama di fisika, jadi sekarang satu tim. Tapi bukan berarti bahwa karena ada dosen di Undiksa makanya Inur diterima di Undiksa, karena kemarin penerimaan CPNS itu benar-benar real. Jadi benar-benar tidak ada namanya kita kenal dengan siapa, itu tidak ada. Jadi Inur daftar karena memang ada pembukaan. Tapi karena kita niatnya baik dan kita punya teman yang juga insya Allah baik, Inur dijemput, kemudian Inur dicarikan Ya, kos yang apalagi jangan kata Inul, terlalu jauh sorry dari saya potong. kampus. Dari Jogja itu ke Bali naik bus ya? Iya, naik bus Nah, Inur karena supaya hemat ini ya, iya, salah budget satunya ya, itu. naik bus gitu. Iya. Iya, iya. Jadi insya Allah kita yakin bahwa kalau niat kita tulus dan kita ingin benar-benar mentransferkan ilmu kita menjadi dosen yang dalam artian kutip bahwa kita ingin menjadi dosen yang layaknya seperti dosen kita mencontohkan kepada kita seperti itu. Insya Allah jalannya akan terbuka. Kalau Inur berpikiran seperti itu ya Bambang, Ya, karena itu ya. yang mungkin itu karena itu yang Inur alami saat ini.
Oke. Terima kasih Nur. Ini sudah mau di penghujung waktu, tidak terasa hampir 30 menit kita ngobrol ya. Karena Anda suka Mudah-mudahan ngobrol ya. mudah-mudahan yang nonton ini mendapatkan pelajaran yang berarti, dan bagi saya Amin. juga sendiri, walaupun kita satu teman angkatan, kita sering sharing, dan bahkan kemarin Ya, juga kita baru melakukan Google Meet ya, ya, karena ada teman kita satu angkatan, yaitu dengan nama Heri Najwardi itu meninggal, dan kita melakukan pengajian bersama, dan itu adalah momen silaturahmi juga bagi teman-teman kita ya satu benar. angkatan, dan semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Amin ya Nur, rabbal pertanyaan alamin. terakhir nih. Apa pesan? Ini kan ibu dosen ini ya. Kan punya mahasiswa tentunya, mudah-mudahan menonton juga, dan bagi teman-teman SMA yang akan melanjutkan kuliah, ini bulan Juli kan nanti semester baru ya Iya, Nur ya. Nah, mm, mm. ini boleh diberikan tips atau trik atau ada pesan khusus dari Nur kepada teman-teman, mungkin baik yang kurang mampu maupun mampu, untuk mendapatkan atau meraih mimpinya. Silakan Dr. Nufarisa. Inur aja lah ya. Oke, yang pasti untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pastikan bahwa, jadi begini, pastikan bahwa adik-adik itu memang sangat-sangat tertarik untuk menekuni bidang yang adik akan pilih. Jadi jangan sampai nanti di pertengahan adik akhirnya galau, akhirnya ingin pindah segala macam. Tapi pastikan bahwa adik merasa bahwa ini akan menjadi uh, wadah saya untuk banyak menimba ilmu di bidang ini, gitu kan. Kemudian kalau sudah misalnya uh, terpilih menjadi mahasiswa di fakultas tersebut, maka uh, laksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin. Pertama yang pasti harus tekun belajar, dan percayalah bahwa ketika kita merasa bahwa kok kita tidak ada apa namanya waktu untuk bermain segala macam, itu is okay, karena saya yakin bahwa pasti ada hari Sabtu dan Minggu kita untuk namanya ini ya istirahat. Tetapi tekun belajar dan yakinlah bahwa suatu saat apa yang kita tekuni itu akan menjadi ladang amal kita, dan itu yang akan menggiring kita. Jadi dengan mudahnya itu menggiring kita, misalnya oh itu akan memudahkan kita misalnya untuk lanjut S2 kalau kita belajar dengan sebaik mungkin ketika kita duduk di bangku kuliah S1. Dan intinya pasti harus tekun belajar, dan apapun yang terjadi jalani, dan jangan pernah mundur selangkah pun, dan yakin bahwa Allah itu maha melihat, maha menolong, dan sangat maha mengetahui. Itu satu. Dan kemudian terkait dengan bagi yang perekonomian kurang mampu, memang keterbatasan kita ya, maksudnya keterbatasan pemerintah juga untuk tidak bisa, mungkin belum bisa mengcover seluruh putra-putri bangsa, tetapi uh, tetap mencoba untuk mencari beasiswa, baik itu dari mungkin tingkat pemerintahan kota, provinsi, ataupun dari dinas pendidikan langsung ya, yang saya dengar kan ada namanya kartu KIT itu ya untuk yang mahasiswa. Dan yang pasti jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa jangan pernah merasa bahwa saya tidak bisa, tetapi yakin bahwa saya pasti bisa. Itu yang saya ingin tekankan kepada adik-adik semua. Yakin bahwa saya pasti bisa. Dan semangat, yakin pasti bisa. Oke. Mungkin itu Bambang. Siap. Terima kasih Dr. Nufarisa SSI MSC. Itu tadi motivasinya, bahwa kita yakin kita pasti bisa. Konsekuensi dari sebuah pilihan kita adalah kita harus menjalani itu, jangan mundur selangkah pun, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Benar. dan tentu juga ada doa orang tua di situ ya Nur ya. Benar. Dan Ya, Nufarisa tadi juga sudah menceritakan secara singkat bagaimana dorongan orang tuanya untuk terus berkuliah mengenyam pendidikan, dan pada hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu akan kita tuai ke depannya, insya Allah ya Nur ya. ya, Oke, Nur amin ya rabbal Farisa, ada alamin. lagi yang ingin disampaikan? Oh, cukup Bambang. Cukup ya, salam buat teman-teman SMA 3, kemudian teman-teman UGM, Ya, dan tentu ini merupakan silaturahmi, insya Allah kalau ada waktu kita bisa amin. bahas selanjutnya.
karena fisika Ya juga benar, kata siap. Novarisa tadi melelahkan, ingin mencari obrolan yang cukup ringan ya. Salam buat teman-teman Undiksa juga, salam ibu dosennya dan Ya, mahasiswanya. amin. Semoga tetap sukses. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Novarisha, warahmatullahi wabarakatuh. terima Terima kasih, Bapak kasih. Bambang.